Halo guys, kembali lagi di channel Candu Net, channelnya Rangkas Bitung Kota Kecilku. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah pendekar perempuan dari tanah Jawara. Setiap tahun Indonesia memperingati 21 April sebagai Hari Kartini. Peringatan ini merupakan penghargaan atas jasa para perempuan di Indonesia. Banten terkenal sebagai kawasan yang melahirkan pendekar alias para jago sejak zaman penjajahan. Hal inilah yang kemudian menjadi julukan wilayah yang kini bernama Banten, yakni Tanah Jawara. Dari puluhan bahkan ratusan jawara atau pendekar yang identik dengan maskulinitas, terselip dua nama wanita asal Banten, yaitu Nyimas Gamparan dan Nyimas Melati. Siapa sangka dua perempuan tersebut merupakan pejuang yang memang dalam arti sesungguhnya. Kedua jawara itu turun langsung ke medan tempur di Banten dan wilayah perbatasannya dengan Batavia yang sekarang Jakarta. Pada tulisan kali ini kita akan mengupas kisah perjuangan Nyimas Gamparan dan pengkhianatan dan akhir hidupnya ya guys. Yuk simak. Nyimas Gamparan, keluarga Kesultanan Banten yang mengobarkan perlawanan terhadap tanam paksa Belanda. Disarikan dari berbagai sumber, Nyimas Gamparan merupakan wanita kelahiran anggota Kesultanan Banten yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Lantaran pihak Belanda dianggap menginjak-injak sejarah leluhur dengan dihapusnya sistem Kesultanan Banten sekitar tahun 1813 pada era Sultan Sapiyuddin. Heroisme Nyimas Gamparan dikenal dalam Perang Cikande. Perang tersebut terjadi sekitar tahun 1829 hingga 1830. Perang tersebut terjadi lantaran Nyimas Gamparan yang memimpin puluhan pendekar wanita menolak kultur stelsel atau aturan tanam paksa yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1830 yang diterapkan kepada penduduk bumi. Nyimas Gamparan dan puluhan prajurit wanitanya menggunakan taktik perang gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Pasukan Nyimas Gamparan ini memiliki markas persembunyian di wilayah yang kini disebut Balaraja, Kabupaten Tangerang. Konon penamaan Balaraja berasal dari pasukan Nyimas Gamparan. Balaraja tempat singgah para raja dengan asal kata balai dan raja, dan juga yang menyebutkan tempat berkumpulnya bala tentara raja. Lalu perjuangan Nyimas Gamparan lebih dahsyat dari pemberontakan Geger Cilegon. Saat dimulainya peperangan yang dilakukan pasukan Nyimas, serangan demi serangan yang dilakukan oleh pasukan Nyimas Gamparan membuat Belanda sangat kerepotan. Berbagai cara pun dilakukan untuk menumpas pasukan wanita pimpinan Nyimas Gamparan. Dikisahkan, perjuangan Nyimas Gamparan tersebut dikenal dengan perjuangan Cikande Udik, dengan lokasi Cikande Timur sebagai titik epicentrum gerak gerilya pasukannya. Pasukan itu dikenal sangat merepotkan pihak Belanda. Bahkan seorang tuan tanah Belanda yang menguasai lahan yang terbentang dari Cikande sampai Maja tewas terbunuh beserta keluarganya dalam serangan-serangannya terhadap objek-objek milik pemerintah kolonial. Pemberontakan yang dipimpin oleh Nyimas Gamparan ini dikenal jauh lebih dahsyat dan masif dari pemberontakan Geger Cilegon pada tahun 1888 yang justru kini lebih dikenal masyarakat.
Kisah pemberontakan Nyimas Gamparan kurang dikenal masyarakat karena sampai kini belum ada orang yang menyusun disertasi. Lalu pengkhianatan dan kematian Nyimas Gamparan. Ada beragam versi terkait akhir hidup perempuan gagah berani ini. Beberapa sumber menyebut kematian Nyimas Gamparan apakah gugur saat bertempur, tewas, atau mati dari hukuman kolonial, atau justru tutup umur secara alamiah. Namun, cerita paling terkenal adalah Belanda menggunakan politik divide et impera. Kalau kita pernah belajar di SD pasti tahu ya. Nah, politik adu domba untuk menaklukkan Nyimas Gamparan dikisahkan Raden Tumenggung Kartanata Nagara yang menjadi demang di wilayah Jasinga, Bogor, diminta bantuan untuk menumpas milisi perempuan ini. Tumenggung Kartanata iming-imingi bakal dijadikan penguasa di daerah Rangkas Bitung oleh Belanda. Pasukan Ki Demang inilah yang kemudian diadu dengan pasukan Nyimas Gamparan. Nah, taktik Belanda ini rupanya cukup ampuh. Nyimas Gamparan akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan Kartanata Nagara. Nyimas Gamparan pun disemayamkan di daerah Pamarayan, Serang, Banten. Terima kasih telah mendengarkan kisah perjuangan Nyi Gamparan.